Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 5 PDK kelas C dan perkenalkan namaku Yuvens dengan NPM 2307124403. Dan sekarang kita akan mempresentasikan game kita yang bertema board game berjudul Jogja atau bisa disebut juga dengan Vacation Jogja. Nah, pertama-tama dalam game ini di sini kita sedikit mencuri ya, itu dari game Monopoly dengan meniru salah satu konsep dalam monopoli seperti kapitalisme ya. Dan di sini kita akan menceritakan sejarahnya bagaimana sih monopolinya itu secara singkat. Oke. Mulanya monopoli sudah ada sejak tahun 1903 sebagai The Landlord Scheme, dan pada awal 1900-an The Landlord Scheme diciptakan oleh Lazy Maggie yang merupakan seorang anti monopoli pada saat itu. Kemudian nama monopoli dipatenkan oleh Charles Darrow pada tahun 1935. Awalnya niat Maggie adalah agar permainan tersebut mengilustrasikan teori pajak tunggal yang diterapkan oleh Henry George dan untuk bertindak sebagai alat pendidikan untuk menyoroti dampak negatif pemusatan lahan dalam monopoli swasta. Dari sana permainan monopoli yang sebenarnya dikonseptualisasikan oleh Darrow. Dengan itu diyakini bahwa Darrow itu mencuri ide Maggie, dan nah itu saja ya secara singkat yang saya jelaskan itu. Lalu lanjut ke dalam segi manfaat board game kita. Dan dalam board game kita ini merupakan permainan strategi yang berunsur ekonomi yang selain memberikan hiburan dan kesenangan juga, game board ini juga memiliki beberapa manfaat edukatif dan sosial. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari bermain game kita ini, salah satunya adalah pengembangan keterampilan manajemen uang, peningkatan keterampilan matematika juga, peningkatan keterampilan strategi dan perencanaan, dan keterampilan negosiasi. Perkenalkan, nama saya Virgulus Anselmus Cesare Baros Winarto, NPM saya 2307124409. Masalah-masalah yang ada di monopoli ini, yang pertama ada pion dan rumah yang gampang terjatuh dari papannya. Lalu yang kedua, pembuatan panah yang berada di tengah papan. Kelompok kami susah untuk membuat rapih atau membuat secara tegak lurus. Dan yang ketiga ada pembuatan kartu yang banyak sehingga itu mudah berceceran dan hilang. Yang keempat ada uang yang sangat banyak, dan jika hilang 5 atau 10 menyebabkan kekurangan uang pada monopoli. Solusi yang kami bisa berikan untuk game monopoli yang kami buat, yang pertama, pion dan rumah dibuat lebih besar. Berbeda dengan monopoli biasa, bertujuan untuk tergeser sedikit, maka masih kita bisa lihat untuk garis luarnya dan kita bisa masukkan kembali ke dalam. Yang kedua, untuk kartu, mungkin nanti kita akan kasih karet agar tidak berceceran kemana-mana. Yang ketiga ada pembuatan uang, nanti sama seperti kartu, nanti kita akan oleh karet agar tidak hilang. Yang keempat, untuk pembuatan jarum yang panah, kami akan menggunakan bearing agar bisa berputar lebih lama, bisa diputar lebih kencang. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bahan baku. Kelompok kami sudah berkunjung ke 3 tempat. Yang pertama ada tempat kreatif, kedua ada tempat 3D printing, dan yang ketiga ada tukang fotokopi. Untuk pembuatan papan, kami membuat di tempat pertama, yaitu tempat kreatif. Untuk bahannya, yang pertama ada imprapons, yang kedua ada pembuatan papan yang menggunakan laser, dan ketiga ada stiker gambar tempat. Untuk pembuatan seperti pion, rumah-rumah, dan panah, kami membuatnya di tempat 3D printing. Untuk bahannya, yang pertama ada pion terbuat dari plastik dengan berjumlah 4, rumah terbuat dari plastik berjumlah 64, pembuatan panah dari plastik berjumlah 2, bearing yang berjumlah 1. Lalu untuk pembuatan kartu dan uang, kami akan menggunakan kertas, dan kami akan print di tempat tukang fotokopi yang terdekat. Bahannya, kami akan menggunakan kertas asturo.
Setelah dari bahan baku tadi, kita akan masuk ke dalam harga. Selanjutnya, kita di sini akan menentukan atau yang tadi sudah saya tanyakan kepada kakak-kakak yang berjualan. Untuk yang pertama, pembuatan papan terdapat di tempat kreatif. Nah, untuk Iprampons itu harganya 25 perak per sentimeter. Yang kedua, pembuatan papan yang menggunakan laser. Harganya itu 35.000. Stiker gambar totalnya 10.000. Jika di total mungkin sekitar 50.000. Lalu untuk pembuatan kedua seperti pion dan rumah dan panah. Pion harga satunya itu 2.000. Kami ingin membuat pion itu menjadi 4, yang dimana total harganya itu berarti 8.000. Pembuatan panah beserta bearingnya yang bertotal 40.000. Pembuatan rumah satunya 2.000. Kami ingin membuat 64 rumah, jika di total harganya bisa mencapai 128.000. Dan jika di total dari pembuatan kedua, harganya itu 176.000. Lalu yang ketiga, pembuatan uang dan kartu. Kertas Asuro, karena kami membuat uang dan kartu yang banyak, kami belum bisa menemukan harga yang pas untuk pembuatan uang dan kartu. Tapi, jika diperkirakan, itu bisa mencapai 25.000. Nah, jika hasil yang pertama, pembuatan papan, ditambah dengan pembuatan pion, rumah, panah, dan pembuatan uang dan kartu, itu bisa mencapai 251.000. Perkenalkan, nama saya Jocelyn dengan NPM 230712396. Di sini saya akan menjelaskan aturan dari permainan. Yang paling pertama, permainan ini dimainkan oleh 2-4 orang. Yang kedua, pemain akan diberikan uang sebanyak 5.000. Yang ketiga, pemain akan diberikan uang sebesar 20.000 oleh bank setelah melewati atau menyentuh peta sudut start. Yang keempat, pemain yang duluan melewati sudut start berhak memutar tangga. Yang kelima, pemain yang sudah tidak memiliki uang akan mengalami bangkrut ataupun kalah. Yang keenam, pemain bisa menjual rumah untuk membayar utang jika tidak mempunyai uang. Yang ketujuh, setiap player akan diberikan 100 poin. Setiap roll dice akan dikurangi 5 poin. Sedangkan setiap player melewati start akan mendapatkan 15 poin. Pemain juga bisa menggunakan angkringan sebagai tempat pembelian poin. Yang kedelapan, uang akan menggunakan sudut rupiah. 9. Setiap sudut memiliki 4 sudut penting, yaitu sudut pertama start, sudut kedua rumah sakit, sudut ketiga festival, sudut keempat travel. Yang ke-10, festival digunakan untuk mengkali 2 harga sewa area yang dipilih oleh pemain. Yang ke-11, travel digunakan oleh pemain untuk pindah ke area yang mereka inginkan di putaran selanjutnya. Yang ke-12, rumah sakit akan digunakan jika para pemain terkena luka di daerah begal seperti ring road maupun saat kehabisan poin. Yang ke-13, bangunan akan terdiri dari gubuk dan villa. Yang ke-14, pemain yang sudah kehabisan uang dan bangunan akan dinyatakan bangkrut. Yang ke-15, pemain bisa menjual bangunan jika terlilit oleh utang pemain dan tidak punya uang. Oke, jadi di sini kita setiap pemain ya itu satu orang 500.000. Ini ada 2 pemain. Oke. Kita sweet aja lah ya, kita berdua doang mainnya. Ya. Sweet. Gue menang, jadi gue pertama nih ya. Kocok dadu sih. Wih, goyang dadu berapa? 3. Oke, 3. 1, 2, 3. Nah, catatan kita tuh harus nyelesain 1 putaran dulu, baru ini semua berlaku. Sebelum kita bisa beli ini semua ya. Iya. Oke, silakan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selebihnya gini ya. Oke, singkat cerita kita udah mutari 1 putaran ini ya. Dan silakan. Aku ya. Set, dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, singkat cerita ya, tadi belum saya jelaskan. Tadi dalam demo game ini kita, kalau satu pemain itu dia punya nyawa 100 poin, dan setiap putaran dadu dia berkurang 5 poin. Dan anggaran ini gunanya untuk menambah poin tersebut. Bisa juga dengan pemain tersebut ulang ke start itu juga. Oke, aku
bacot ya. Aku dapat 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, di sini saya akan beli ya 50. Oke. Iya. Oke. Jangan lupa ya diputer panahnya. Oke. Saya lupa juga tadi. Oke. Silakan. Saya putar ke sini ya. Oke. Oke, silakan. Oh, jangan lupa tadi juga tambahan 20.000 setelah start ya. Ya, satu-satu juga tadi aku main. Oke, sekarang aku ya. Poinku berkurang. 5 sama 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, angkringan lagi nih. Oke. Gua takut poin gua habis. Gua beli Oke, dong. nambah dia tadi. Nambah poin. Oke. Berarti isi full lagi. Oke, sekarang aku udah berapa nih? Aku dapat 9 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, aku masuk rekrut nih. Nah, kalau masuk rekrut ini ya, singkat cerita kita masuk rumah sakit dan bayar 50.000 ke bank. Oke, nggak oke ya. Oke. Waduh. Oke, sekarang aku ya. Mm. Waduh, dapat berapa nih? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, ini kan ada candi hijau. Harganya wah mahal banget 150. Tapi kan orang kaya nih. Oh, udah. Kita Siap, belilah 150 200 nih rumahnya. Oke, ada pionnya ya guys. Sementara ini prototype seperti ini dulu. Oke. Dan Silakan. untuk tanda kepemilikan Kembali ada lagi. kartunya. Ya. Oke. Nih, dapat kartunya nih ya. Ya. Kartu sewa. Oke, dapat 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dapat festival itu artinya kita menaikkan sewa 3 kali lipat. Nah, masalahnya di sini saya belum punya rumah ya. Jadi ya saya tidak bisa menaikkan harga sewa aku juga di sini. Oke, lanjut. Yang kalian aku ya. Ya. Wah, dapat 4. 1, 2, 3, 4. Travel. Nah, travel nih kita bisa pindah kemanapun yang kita pengen. Karena gue maunya poin gue ngisi full lagi, tapi nggak mau bayar. Gue jadi pindah ke start deh. Oke, tambah 20.000 ya. Sekalian gue mau puter panahnya. Dari sini gue pindah ke Utopot. Maaf, masih prototype. Festival. Nah, Nah, gini ya. Oke, dan saya. oke. Oh, saya dapat berapa nih? Dapat 6. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kebetulan panahnya arahnya ke aku Ke nih. festival. Jadi aku balik lagi ke sini. Iya. Nah, Nah, gitu aja ya guys demonya. Kita kayak gini aja dulu ya untuk demonya. Oke. Sekian, terima kasih. terima kasih.